Sylvester Matutina mengajukan langkah hukum atau upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK. Lalu bagaimana proses hukum selanjutnya? Apakah Sylvester bisa lolos dari eksekusi atau harus dilakukan terlebih dahulu eksekusi sebelum mengajukan PK? Kita bahas bersama Wakil Ketua Pradi Bersatu Lekhumanan dan Kuasa Hukum Roy Suryo CS Ahmad Hosinuddin. Selamat malam Bapak-Bapak, Ahmad Hosinuddin juga Bang Lekhumanan. Jadi kalau sebenarnya Bung Sylvester mengajukan upaya luar biasa peninjauan kembali, harus eksekusi dulu atau enggak? Nah, sebenarnya pandangan saya adalah mengacu pada KUHP pasal 84 bahwa pelaksanaan eksekusi itu apabila telah melampaui batas waktu maka sudah dinyatakan daluarsa sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan eksekusi terhadap putusan. Jadi pasal 84 itu adalah bahwa putusan pengadilan itu kurang lebih kalau nggak salah saya 1,5 tahun, kemudian ditambah 1/3 itulah masa daluarsanya. Dan itu sudah lewat karena 6 tahun sudah tidak dilaksanakan eksekusi sehingga menurut saya itu sudah lampau dan sudah tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Meskipun sudah inkrah van geweest, artinya sudah berkekuatan hukum tetap, bisakah itu menghalangi eksekusi dengan alasan daluarsa tadi, Bang Hosinuddin? Ya, saya menjelaskan. Yang pertama, Saudara Sylvester Matutina itu dalam kondisi terkena banjir bandang besar, air bah yang besar. Artinya gimana tuh? Sehingga berusaha meraih apapun yang bisa diraih, dianggap akan bisa menyelamatkan dirinya. Ya, upaya menyelamatkan diri. Ya, pertama bernarasi tentang minta dari presiden apa yang pernah diberikan kepada Hasto. Amnesti. Ternyata diprotes publik. Karena jalanin perkara aja belum, pidana belum, kok tiba-tiba minta amnesti begitu. Lagi pula kan amnesti itu hak prerogatif yang inisiatifnya ada pada presiden, termasuk abolisi. Berbeda dengan gerasi dan rehabilitasi yang bisa diajukan permohonan oleh terpidana. Kedua, mencoba bernarasi dengan daluarsa. Daluarsa penuntutan dan eksekusi itu diatur kalau ancaman pidananya di atas 3 tahun, dan Sylvester Matutina itu kan dieksekusi dengan ketentuan pasal 311 KUHP yang ancaman pidananya di atas 3 tahun yakni 4 tahun. Itu diatur 12 tahun dan ditambah 1/3-nya. Jadi 16 tahun. Jadi kalau mau nunggu ya nunggu nanti 10 tahun lagi kira-kira begitulah. Dan yang ketiga ya kita hargailah. Jadi tadi menarik apa yang disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Dia menyatakan hanya menghormati upaya hukum, tetapi tidak melanjutkan apakah eksekusi itu bisa dihalangi atau tidak. Harusnya tegas. Nampaknya Kejaksaan Agung juga sedang melihat ombak begitu. Dan disitulah yang kemudian kami simpulkan memang masih ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Oke, kita bahas satu-satu dulu tadi. Daluarsa nggak berlaku harusnya kalau ini pemahaman hukum yang menurut saya salah. Kenapa? Mungkin saya bacakan saja biar jelas gitu. Jadi masyarakat juga jelas sebenarnya apa sih pasal 84 itu. Oke, saya bacakan pasal. Sama-sama punya dasar hukumnya. Iya dong, artinya kenapa kejaksaan tidak melaksanakan eksekusi? Kan kejaksaan adalah lembaga negara, nggak boleh dong kita ajak dia untuk tabrak aturan, kan begitu kan? Ujung tombak daripada kejaksaan adalah KUHP, sehingga kejaksaan wajib menghormati KUHP. Oke, saya bacakan pasal 84 ayat 1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Ayat 2-nya, tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya. Oke? Lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah 1/3. Penuntutan pidana pada saat Bang Sylvester dituntut itu 1,5 tahun ditambah 1/3. Sehingga disitulah sudah, kalau 1,5 tahun tambah 1/3 itu kan kurang lebih 2,5 tahun. Sekarang sudah 6 tahun. Artinya pihak kejaksaan tidak boleh lagi melaksanakan eksekusi. Nah, pertanyaannya kenapa upaya hukum luar biasanya nunggu 6 tahun dulu, nggak diajukan waktu saat sudah inkrah aja udah kasasi? Nah, kalau itu saya berpulang pada Bang Sylvester ya. Kenapa ya? Ya kan, karena kan saya kan menunggu ada alasan daluarsa dulu baru mengajukan PK? Ya bisa juga. Menghindari hukum? Menghindari hukum bisa juga gitu. Artinya bukan kita menghindari hukum. Sebenarnya kita kan ada, Pak Sylvester kan ada di Jakarta aja, nggak ada kemana-mana gitu. Ya kan, jadi tidak dilaksanakan eksekusi, kita nggak bisa pastikan kenapa. Tapi faktanya kita tidak melarikan diri ya. Pak Sylvester tidak pernah melarikan diri, ada di Jakarta. Ya kan, sebenarnya anytime itu ada. Ya kan, dimanapun bisa ditemuin intinya. Cuman ketika
tidak dilaksanakan eksekusi, saya melihat udah sampai sepanjang ini tiba-tiba mungkin teman-teman ini mendorong, akhirnya kemudian diangkat kembali berita itu. Oke, soal daluarsa tadi setuju? Ya, memang ada perbedaan pandangan. Kalau kami tetap mengacu kepada pasal 78 KUHP dan memang ada perbedaan pandangan, silahkan saja. Tetapi yang jelas negara tidak boleh kalah. Jadi kalau negara lalai pada saat sebelumnya tidak segera mengeksekusi, saatnya hari ini negara mengambil sikap untuk menunjukkan marwah negara bahwa ada institusi yang berwenang untuk mengeksekusi. Ada ya tindakan yang tidak membiarkan seorang ya terpidana berkeliaran kemana-mana, sehingga setidaknya ini akan mengobati luka publik terhadap ya keadilan yang tercerabut dari akarnya pada seorang yang sudah terpidana tapi bisa kemana-mana. Belum lagi dia mendapat jabatan sebagai komisaris BUMN. Ini kan rentetan suatu peristiwa yang sangat menjatuhkan marwah hukum ya. Saya tidak bicara lagi soal kepentingan Pak Yusuf Kalla, walaupun sangat ya aneh sekali seorang Yusuf Kalla saja bisa dikesampingkan, apalagi kalau yang difitnah itu hanya seperti saya misalnya begitu. Yang kedua, soalannya hari ini kan mereka kalau memang ya merasa PD tidak bisa dieksekusi, tidak perlu mengajukan upaya hukum PK begitu. Ini kan berarti rentetan peristiwa yang mencoba mengais-ngais ya pertahanan hukum untuk menghindari eksekusi dari tindakan yang sebelumnya dia mengaku akan taat hukum. Sebelumnya klien kami selalu dituduh, ayo taat hukum, kamu sebentar lagi tersangka, kamu lagi sebentar lagi terpidana. Ternyata saudara Silvester Matutina yang sudah terpidana, yang harusnya ada kewajiban hukum untuk menjalankan, terlepas. Ada dua ya. Ada secara subjektif dia mengajukan ya eksekusi secara sukarela, serahkan diri di borgol, maka dia akan dikenang sebagai seorang kesatria yang taat hukum. Atau yang kedua memang jaksa penuntut umum untuk melakukan eksekusi, dan kami sudah merencanakan apa itu? Mendatangi Kejaksaan Agung untuk membawa kasus ini ke Jamwas Jambit. Jadi jaksa pengawas ya, Jaksa Agung Muda pengawas ya, harus mengawasi kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tidak boleh dibiarkan, ini memalukan loh institusi Kejaksaan Agung. Katanya, yang kedua juga Jambit. Baik, Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Ya, artinya silakan saja. Cuman yang pasti, ya kan, di sini Panglima tertinggi kejaksaan adalah KUHAP, ya kan. Jadi jangan juga kita giring kejaksaan itu untuk supaya melanggar KUHAP. Itu nggak mungkin. Karena mereka bekerja berbasis KUHAP. Sehingga ketika mereka melanggar KUHAP, ya kita juga akan laporkan juga kepada pihak terkait. Kalau gitu. sudah inkrah tapi tidak dieksekusi, itu melanggar KUHAP atau enggak? Sudah daluarsa persoalannya. Enggak, waktu 6 tahun lalu tidak dieksekusi. 6 tahun lalu kalau tidak dilaksanakan eksekusi, dah kita nggak tahu kenapa tidak dilaksanakan eksekusi, kita nggak bisa jelaskan. Tapi faktanya ini sudah berjalan sekian lama. Kemudian saat sekarang ketika rekan-rekan ini kemudian mensonding lagi, ya kan, membuka kembali tabir ini, kemudian setelah itu kita lihat rupanya waktu sudah lampau. Artinya sehingga menurut saya tidak patut lagi untuk dilaksanakan eksekusi. Gitu. Apa ya sudah tidak patut lagi untuk dieksekusi? Patut atau tidak patut itu tergantung Kejaksaan Agung, karena harusnya ini adalah tugas kewajiban dan tanggung jawab Kejaksaan Kalau Agung. pihak Anda apa melihatnya kenapa tidak dieksekusi 6 tahun lalu? Baru itulah saat ramai kembali. yang sebelumnya kami dituduh ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah saudara Joko Widodo. Tapi dengan kasus Silvester Matutina ini justru kami meyakini ada orang besar di balik Silvester Matutina, sebab jika tidak, kasus ini adalah kasus yang terindah dan ada pengawasan publik, karena bukan kasus yang menghina RT, RW begitulah, sehingga tidak ada pantauan publik terhadap kasus ini. Dan saya mendengar kawan-kawan advokat, ada 100 advokat yang dulu melaporkan, membackup laporan dari keluarga Pak Yusuf Kalla ini juga berulang kali meminta untuk segera dieksekusi, termasuk keluarga Pak JK. Saya mendapat informasi juga bertanya, ini apa? Yang kami lakukan sudah ada proses, sudah divonis, inkrah, kok negara membiarkan? Lalu di mana tugas dan tanggung jawab negara melindungi marwah warga negara yang dicedera, difitnah oleh Silvester Matutina? Kan sebelumnya kubu Silvester masih berdalih, oh itu kan kebebasan berpendapat. Kalau itu belum putusan, oke lah, masih beda tafsir tentang apa yang disampaikan oleh Silvester Matutina terhadap Pak Yusuf Kalla. Tapi ini kan sudah vonis, dan vonis ini bukan judek faksi tingkat pertama atau judek faksi tingkat kedua, ini sudah judek juris loh, peradilan tertinggi, Mahkamah Agung. Nah, kalau ada pengabaian, ini akan jadi presiden buruk bagi rakyat untuk mencari keadilan. Kalau begitu nanti akan terjadi apa yang disebut dengan Eikenrachting. Ini proses menghakimi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat akan main hakim sendiri. Karena apa? Tidak percaya pada institusi penegakan hukum. Lah saya kalau lapor polisi nanti juga divonis, orangnya juga lari. Mending saya sikat aja sih lah. Biar aja kalau saya masuk penjara masuk gitu. Nah, ini yang berbahaya gitu loh. Kalau dituding atau diterka-terka ada orang besar, orang besarnya di tingkat mana? Kejaksaan kah? Presiden saat itu. Nah, ini saudara Joko Widodo, karena kita tahu relasinya adalah Silvester Matutina itu kan ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang mendukung
ya daihatnya saudara Joko Widodo. Dan saudara Joko Widodo dalam presiden itu sering mengangkat hukum, jangankan untuk Sylvester Matutina, untuk anaknya ya, untuk mendaftar menjadi wapres ya, yang tidak penuh dan 40 tahun. Undang-undangnya aja diubah di MK. Ini tudingannya pihak Bang Hosin harus dijawab dulu. Ini menurut saya ini tudingan yang serius. Kenapa tudingan serius? Kenapa? Ya kan, karena yang perlu saya memberikan pemahaman itu bahwa jelas-jelas ini sudah daluarsa. Itu dulu yang pertama. Ya, dan itu sudah diatur dalam KUHP. Memang suatu daluarsa terhadap suatu putusan itu sudah diatur dalam pasal 8485. Ya kan, kalau terhadap daluarsa tuntutan itu 7879. Jadi semuanya sudah ada kamar-kamarnya. Jadi artinya ketika daluarsa terjadi pada putusan Sylvester Matutina, nah saya menghimbau masyarakat, kita kan orang taat hukum, kita harus ikuti. Secara KUHP-nya mengatakan seperti itu, ya kita minta penegak hukum ikuti juga gitu loh. Jadi menurut saya kalau tudingan-tudingan seperti ini cukup serius. Sementara Pak Jokowi dengan Pak Sylvester itu menurut saya tidak punya ada hubungan spesial atau apa. Oke, apa dengan tudingan yang dianggap serius tadi, apa langkah pihak Anda? Kita akan bahas saja di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan sidang PK yang diajukan terpidana Sylvester Matutina sudah terjadwal pada 20 Agustus 2025. Informasi dari Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 11 Agustus dan terjadwal untuk persidangannya tertanggal 20 Agustus untuk persidangan permohonan PK dari saudara terpidana Sylvester. Saya pengen nanya yang tadi sebelum jeda ya, tapi mau jawab dulu yang ini. Kan PK-nya sidangnya udah ada 20 Agustus. Bukti barunya apa? Kan harus ada novum. Ya, bukti barunya kan kebetulan yang mengajukan PK itu kan bukan saya sebagai tim kuasa hukum untuk mengajukan PK, ada tim lain lagi. Nah, mungkin nanti saya akan konfirmasi terhadap tim yang mengajukan PK. Tapi yakin ada bukti baru? Pak, kita punya bukti baru. Kita yakin. Kita yakin kita punya bukti baru terkait perdamaian itu akan kita jadikan bukti baru. Oke, perdamaian dengan Pak JK yang diakui oleh Bang Sylvester. Tapi tadi dituding secara serius oleh Bang Kozinudin, sebut nama siapa orang besar di balik ini. Ini tudingan serius ini Pak Kozinudin, ini harus lebih jelas lagi nih harus saudara Jokowi ya. Saya bisa menjelaskan buktinya pendapat apa? Kan itu menuding nama orang itu kan harus bertanggung jawab. Ya, buktinya adalah kausalitas secara logis gitu. Hubungan saudara Joko Widodo dengan Sylvester Matutina itu kan kuat. Dan saudara Sylvester Matutina itu kan tudingan sementara. Nah, inilah yang disebut analisis dan pendapat. Dan simpulan ini ada relevansinya dengan posisi. Kalau ya saya yang kemudian dilindungi saudara Joko Widodo nggak ada hubungannya. Justru saya kan di oposan, selalu mengkritik. Jadi nggak nyambung begitu. Tapi kalau kita kaitkan orang besar itu adalah presiden, dikaitkan dengan vonisnya itu 2019, saat itu presidennya saudara Joko Widodo, wajar kalau kemudian kejaksaan tiarap, mana berani ya kejaksaan nyongkel-nyongkel nyenggol tim yang selama ini daihat membela saudara Joko Widodo. Dan hari ini saya lihat ini kok Kejaksaan Agung kok menjadi lunak begitu, padahal sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan oh sudah diundang oleh Kejari ya silakan saja, kalau tidak hadir kita akan upaya paksa. Jadi kita kembali lagi diminta rakyat ini ya taat hukum, sementara Kejaksaan Agung sudah jelas tidak taat hukum, tidak menjelaskan eksekusi. Terpidana lari kemana-mana sudah jelas tidak taat hukum. Kok sekarang rakyat kita disuruh melihat tontonan taat hukum? Ini yang berbahaya bagi negara kita. Artinya begini, mungkin awalnya belum lunak ya kan, tapi setelah itu kan kami juga membentuk tim hukum yang kemudian berusaha berkomunikasi dengan kejaksaan bahwa apabila kejaksaan melaksanakan eksekusi ini tabrak aturan gitu. Ya kan, Panglima tertinggi kejaksaan adalah KUHP. Sementara pasal 84 85 mengatur daluarsa terhadap putusan. Sehingga apabila tetap dipaksakan suatu eksekusi tersebut terhadap saudara Sylvester Matutina, itu jelas kami akan lakukan langkah hukum terhadap kejaksaan. Nah, kalau tadi tudingannya bahwa ada relasi Bang Sylvester dengan mantan presiden, itu kalau masuk akal atau enggak? Terlalu jauh, itu terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Kenapa nggak masuk akal? Yang pertama, tidak pernah ada korelasi antara Pak Jokowi dengan Sylvester Matutina. Meskipun relawan. Meskipun relawan, karena kita tahu selama Pak Jokowi menjabat, Sylvester itu tidak pernah memperoleh jabatan apapun dan tidak pernah mengharapkan jabatan apapun dari presiden kita Joko Widodo. Nah, hanya sekarang
Pak Silverster itu memperoleh jabatan melalui Pak Prabowo, itu saja. Jadi saya rasa sangat jauh sekali tudingan-tudingan dari saudara Koji kayak tadi bisa dibawa ke ranah hukum atau enggak? Ya pastinya kita akan mempertimbangkan, ya kita akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Konsekuensinya diterima nggak? Jawaban klasik mempertimbangkan, dan tafsiran tentang apa yang saya sampaikan sebagai pendapat dari simpulan itu tidak bisa disanggah oleh orang lain kecuali saudara Joko Widodo sendiri. Dan saya berharap saudara Joko Widodo merespon apa yang saya sampaikan, bahwa orang besar di balik Sylvester Matutina itu adalah saudara Joko Widodo. Jadi saudara Joko Widodo jangan mengumbar narasi publik di belakang klien kami ada orang besar, sementara hari ini kita tahu Sylvester Matutina sudah harusnya dieksekusi tapi tidak bisa dieksekusi. Dan sekarang kalau kita lihat, ini kan jaksa seolah-olah di ultimatum ya. Nah, menurut saya jaksa lebih baik mengorbankan Sylvester Matutina daripada institusi kejaksaan. Kalau mengeksekusi Sylvester Matutina dianggap akan melanggar hukum begitu, apa yang dilakukan oleh kejaksaan hari ini sudah melanggar hukum. Apa? Tidak menjalankan eksekusi. Akan banyak orang yang diperiksa. Loh, ada dua kesalahan. Pertama, membiarkan ya kewenangan untuk mengeksekusi itu tidak dilakukan. Yang kedua, membiarkan ya terpidana itu kemana-mana. Ini kan akan jauh lebih besar dampaknya ketimbang mengeksekusi Sylvester Matutina. Tudingan tadi perlu dijawab langsung oleh Pak Jokowi atau nggak usah? Ya saya rasa sih nggak perlu ya, nggak perlu lagi dijawab sama Pak Jokowi. Meskipun tudingannya dianggap serius. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa selama Pak Jokowi memimpin 2 periode, Sylvester Matutina tidak pernah memperoleh jabatan apapun. Sehingga perlu saya simpulkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah punya dukungan penuh terhadap Sylvester Matutina, itu jelas, ya kan? Kemudian Sylvester Matutina pernah membantu dalam kampanye Pak Prabowo dan Gibran, itu saja. Kemudian Pak Silverster itu merupakan wakil TKN, tim pemenangan Prabowo Gibran. Itu saja. Jadi di eranya Pak Jokowi sama sekali nggak pernah. Meskipun disebut-sebut tadi dapat jabatan komisaris juga. Nggak pernah. Selama Pak Jokowi yang memimpin, kalau sekarang itu kan pertimbangannya berbeda. Itu kan langsung diberikan oleh Pak Presiden. Sehingga pertimbangan berbeda. Tapi kalau dengan Pak Jokowi nggak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali dan jauh sekali kalau itu. Dianggap tadi bisa mengontrol langsung kejaksaan? Nggak bisa. Tidak ada institusi manapun yang bisa dikontrol atau diintervensi, ya kan? Siapapun tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Tapi faktanya yang mengintervensi penegakan hukum itu adalah KUHAP menurut saya. Karena kenapa? KUHAP pasal 8485 itulah yang melindungi Sylvester Matutina. Karena kenapa? Pihak kejaksaan harus taat terhadap KUHAP. Kalau ketika kejaksaan tidak taat kepada KUHAP, wah udah kacau Republik ini. Kejaksaan harus taat kepada KUHAP. Kalau menurut Bang Leshmanan kan harusnya nggak usah dieksekusi, ya jalanin aja. Kejaksaan sudah melanggar KUHAP karena tidak melakukan eksekusi sejak putusan itu diterima. Karena KUHAP-nya pasal 84 itu daluarsa, putusan itu dulu kenapa tidak dilakukan? Berarti kan terjadi pelanggaran. Jangan sampai kejaksaan menjadi tumbal Sylvester Matutina, dan jangan sampai upaya penegakan hukum di Indonesia morat-marit kacau balau hanya karena tindakan kejaksaan yang membiarkan terpidana kemana-mana. Dan saya mau tegaskan ya terkait orang besar di balik Sylvester, sehingga kita semua ini kan jadi kena kotoran dari Sylvester Matutina ini. Kita harus bersih-bersih nih. Negara ini harus bersih-bersih dari kotoran Sylvester Matutina yang mencederai proses penegakan hukum. Tadi saya katakan orang besar itu adalah saudara Joko Widodo. Dan tafsiran penyangkalan itu tidak bisa muncul kecuali pada 2 hal. Pertama dari saudara Joko Widodo sendiri, yang kedua kuasa hukum saudara Joko Widodo. Kenapa sih ada tudingan tadi? Apa emang relevansinya dengan kasus ini? Lah, dengan saudara Joko Widodo 2019 itu kan presiden. Vonisnya kan kasasi itu di 2019. Sampai hari ini nggak jalan. Selama ini kan saudara Joko Widodo menuduh ada orang besar di balik Roy Suryo. Begitu dilawan, dikejar siapa orangnya, dia kemudian ngeles. Oh, bukan Demokrat, bukan SBY. Dan hari ini saya yang kemudian gantian. Ada orang besarnya itu ternyata bisa jadi Joko Widodo yang berkaitan dengan Sylvester Matutina. Dan hari ini kita semua menjadi korban. Bahkan yang dikorbankan bukan hanya soal tidak dieksekusinya, tetapi hukum itu sendiri. Sistem dari hukum itu sendiri rusak. Hari ini berantakan semua. Akhirnya orang punya anggapan, ya kalau negara saja tidak mentaati apa yang menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengeksekusi melalui kejaksaan, lalu apa dasarnya kita diminta untuk mentaati proses Bang Leshmanan dijawab dong tudingan yang tadi. Terkait dengan yang orang besar itu saya sudah sampaikan, saya tekankan itu bukan Joko Widodo, itu sudah pasti ya. Tetapi karena mungkin rekan-rekan ini selalu mengarahkan kepada Pak Joko Widodo, ya itu silakan saja. Kalaupun misalnya tadi mempertimbangkan untuk ngambil langkah hukum, semakin luas nggak, semakin lebar nggak kasus ini, perlu atau enggak? Ya makanya kan gini, kalau saya sarankan ambil langkah hukum, ya, kita pasti akan ngambil langkah hukum kalau begitu. Tapi yang harus mengambil langkah hukum saudara Joko Widodo, karena kepentingan saya hanya dengan saudara Joko Widodo. Ya. Balik lagi dia lagi. Betul. Sekarang yang kasus ini aja belum selesai oleh saudara Joko Widodo. 311310. Kemudian diselundupkan pasal 3235.
motifnya jelas agar orang yang status tersangka dalam laporan saudara Joko Widodo bisa ditahan karena KUHP mengatur ancaman pidana di atas 5 tahun bisa ditahan. Kalau pasalnya hanya pencemaran, fitnah, merasa direndahkan, ya, merasa dihina-dinakan, itu kan 310, 3111 itu kan di bawah 5 tahun. 310 cuma 9 bulan, 311 cuma 4 tahun. Maka diselundupkanlah di laporan saudara Joko Widodo pasal 35 Undang-Undang ITE ancamannya 12 tahun, pasal kemudian 32 yang ancamannya 8 tahun. Ini kan jahat kepada rakyatnya saja begitu. Bagaimana menjawabnya? Bahkan ada penyelundupan hukum. Perlu nggak dijawab? Perlu nggak tantangan ini ditanggapi? Sebenarnya terkait dengan penyidikan kepolisian, saya tidak mau ikut terlalu dalam terhadap penyidikan kepolisian karena akan merusak pemeriksaan polisi. Jadi polisi itu ketika mungkin memeriksa suatu laporan polisi yang diadukan oleh Pak Joko Widodo, kemudian peristiwa dinaikkan ke tahap penyidikan, itu dianggap peristiwanya sudah ada. Oke, kemudian setelah dilihat ada peristiwanya, mereka akan melihat pasal-pasal yang tepat. Ya kan, untuk disangkakan kepada para terlapor gitu. Nah, setelah pasal-pasal itu sudah kira-kira tepat untuk disangkakan kepada para terlapor, maka mereka nanti akan memanggil terlapor untuk diperiksa dalam proses penyidikan dan kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menurut saya kinerja polisi jangan kita komentari karena polisi adalah institusi satu-satunya yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan konstitusi. Jadi tidak perlu kita komentari terhadap kinerja kepolisian. Kalau gitu gimana dong agar tidak dianggap mencederai hukum seperti yang dituding oleh Bang Hosin? Jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Nah, kalau kinerja kejaksaan dianggapnya sudah benar atau belum kalau dari pihak Anda tadi sebelum terputus? Menurut saya pihak kejaksaan sudah benar. Kenapa? Belum melaksanakan eksekusi karena mereka pasti selalu memerhatikan KUHP, ya kan? Karena mereka itu kerja itu menggunakan tim, sehingga ketika mereka mau melakukan suatu tindakan, mereka akan melaksanakan ekspos. Dalam ekspos itulah nanti semua pendapat-pendapat itu diambil, yang kemudian diambil keputusan supaya tidak mengambil langkah yang salah. Nah, kalau sekarang langkahnya dianggap benar kalau kata justru kejaksaan itu sudah terbukti salah. Kenapa membiarkan sejak 2019 inkrah nggak dieksekusi? Dan jangan sampai kejaksaan bikin kesalahan kedua. Jadi kita sudah cukuplah institusi Mahkamah Konstitusi yang legitimasinya runtuh gara-gara memutus vonis perkara 90 yang memberikan jalan tol bagi Gibran. Hubungannya ke sini apa? Nah, sekarang kita lindungilah institusi kejaksaan, jangan sampai seperti MK yang rusak hanya karena menyelamatkan Gibran dengan memaksa mengeluarkan putusan. Ini tendensius nggak ke keluarganya? Oh iya, jelas saya tendensius. Kenapa? Karena rentetannya semua awalnya dari Solo gitu loh. Ini yang menjadi soal. Termasuk Sylvester Matutina ini kan awalnya ya, dia yang selalu menuding Roy Suryo di semua dan yang lain, kamu pasti tersangka, kamu pasti masuk penjara. Baru kemudian kita ketahui ternyata dia yang sudah status terpidana. Kok bisa ada orang punya status terpidana yang dia melanggar asas presumption of innocence, pada saat yang sama dia sendiri menghindari proses hukum. Nah, kalau kita bicara ya tidak dieksekusi, itu tidak hanya soal kejaksaan yang keliru loh, tetapi ada juga orang yang mau dieksekusi itu pasti mengambil upaya. Nah, upaya inilah yang menyebabkan kejaksaan saat itu tidak bisa menjalankan eksekusi. Nggak mungkin jaksa itu nggak tahu tugas dan kewenangan tanggung jawab. Nggak mungkin kalau nggak tahu tugas dan kewenangannya. Ya, mungkin yang sebelumnya kita nggak tahu ya kenapa penyebab daripada tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Tapi faktanya yang karena ini hari kita bicara memberikan suatu pandangan itu, ya pandangan ini hari yang perlu saya ukur itu adalah bahwa tidak dilaksanakan eksekusi selama 6 tahun itu sudah daluarsa, terhadap putusan tidak dapat lagi dilaksanakan. Balik lagi ke daluarsa. Iya, daluarsa putusan, tuntutan, dan kami simplikasikan bahwa putusan dan tuntutan kan satu paket. Tidak mungkin ada putusan sebelum ada tuntutan. Tapi tafsir ini biarkan saja. Saya ingin mengajak kepada tafsir bernegara kita. Akhirnya rakyat yang akan melihat. Apa iya akhirnya Kejaksaan Agung ya berani mengambil resiko institusi kejaksaan terdelegitimasi hanya gara-gara seorang Sylvester Matutina? Apa iya negara kita kemudian kehilangan ya asa untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum yang ada kepastian hanya gara-gara ya orang yang sudah terpidana kemudian bermanuver bisa mundur dari 2019 sampai 2025, setelah itu bermanuver lagi, berdalih KUHP, berdalih mengajukan PK, sebelumnya minta amnesti. Apakah negara akan kalah dengan manuver-manuver seperti ini? Sementara kalau rakyat tangkap duluan, kadang-kadang hukum juga diterabas. Ini praktik-praktik yang kemudian oleh rakyat sederhana mereka simpulkan, kok nggak adil ya? Kok kami nggak diperlakukan seperti itu ya?
kok ini hanya berlaku kepada orang-orangnya Jokowi ya? Kok kenapa kalau orang-orang kami, tokoh, ulama, aktivis itu langsung ditangkap, Gus Nur dulu langsung dijemput paksa, ya Bambang Tri juga dijemput paksa. Itu gara-gara apa? Anda mau bilang tidak ada equality before the law? Itulah, tidak ada equality before the law, tidak ada rasa keadilan di tengah masyarakat, dan yang paling penting apa? Nggak ada juga kepastian hukum. Apa ya tidak ada equality before the law dan tidak ada kepastian hukum? Contoh kasusnya Bang Sylvester ini. Artinya saya tidak dalam posisi memberikan tanggapan terhadap yang sudah lampau, oke, terhadap yang sudah terjadi, ya kan. Sekarang kan tidak bisa kita meminta pihak kejaksaan untuk mengulang suatu video, kan tidak mungkin. Tapi sekarang kejaksaan ketika mungkin ditegur, nah kemudian mereka memperhatikan KUHP, bahwa KUHP itu mengatakan bahwa putusan tersebut telah daluarsa, sehingga patut kita sampaikan kepada publik bahwa terhadap putusan yang daluarsa tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau lagi daluarsa harusnya sidang PK-nya nggak dijadwalkan kok. Sidang PK adalah hak semua orang. Ya, siapapun itu boleh mengajukan PK, seperti dulu Jessica Iskandar ketika Jessica Wongso ketika sudah keluar daripada tahanan, dia mengajukan PK. Itu jadi PK itu siapapun boleh melaksanakan. Nah, cuman terhadap kejaksaan itu kan putusan kasasi yang harusnya tadinya dieksekusi karena mungkin daripada belum pernah menerima salinan putusan dari pengadilan sehingga mereka tidak bisa melaksanakan eksekusi. Nah, itu yang perlu kita tanyakan adalah kepada Mahkamah Agung. Nah, kalau sekarang sidang PK-nya sudah dijadwalkan 20 Agustus tadi kata kejaksaan. Saya yang khawatir korban Sylvester Matutina bukan hanya kejaksaan. Kenapa? Tapi juga lembaga peradilan. Apabila nantinya misalnya peradilan mengabulkan, entah dengan upaya apa dia bisa memenangkan PK itu. Akhirnya masyarakat kemudian melihat, negara ini bisa dikendalikan sudah oleh berprasangka buruk di ya, saya harus seuzon karena sekarang saja praktiknya sudah kita prasangka buruk. Kenapa dari 2019 sampai hari ini tidak dieksekusi? Di mana prasangka baik kita kepada aparat penegak hukum? Di mana letak kita harus berprasangka baik dengan penegakan hukum yang seperti ini gitu? Anda pesimistis bahwa sidang PK-nya bukan soal pesimistis, tapi saya mengingatkan bahwa negara ini harus ada marwah. Hukum itu benar-benar harus ditegakkan. Keadilan itu bukan hanya soal keadilan bagi Sylvester Matutina, tapi kita pikirkan juga keadilan untuk Pak Yusuf Kalla, keluarga Pak Yusuf Kalla, keadilan juga bagi seluruh rakyat yang selama ini salah dikit langsung dikejar-kejar, berpendapat sedikit langsung dikejar, pasal pidana sara lah, kebencian, hoak. Untung saja pasal-pasal 14 ayat 1 ini sudah dibatalkan MK. Sebelumnya kalau tidak pasti ini masuk barang ini dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, dan itu yang selalu berulang, dan hari ini mulai pakai modus baru dengan pasal apa? 3532 Undang-Undang ITE. Yang 3532 juga dimasukkan oleh pelapor-pelapor selain Saudara Joko Widodo. Yang tadinya 4, yang selebihnya sudah turun. Tinggal 4, tadinya kan 6, 2 sudah mundur. Dan di semua pasal itu ada pasal 32, 35 yang ini kuat ya. Targetnya adalah hanya untuk bisa menahan. Kenapa? Ancamannya di atas 5 tahun. Saya ingin bicara begini ya. Sudahlah, kita nggak usah berbelit-belit soal hukum. Hukum itu sederhana. Ketika rakyat mampu memahami sederhana, sementara kita aparat membuat hukum itu berbelit-belit dan membuat rakyat semakin jauh panggang dari api tentang cita asa keadilan hukum bagi mereka, saya khawatir rakyat kemudian akan meninggalkan kepercayaan kepada institusi penegakan hukum. Ada jauh panggang dari api sikap penegak hukum yang dianggap oleh Bang Husainuddin. Sikap penegak hukum itu sudah objektif ya, menurut saya sudah objektif. Di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap para terlapor itu juga sudah sangat objektif. Maka mereka ketika dipanggil dalam proses penyidikan itu, kemudian mungkin pengacara daripada terlapor itu mengirimkan surat penundaan dan itu sudah diakomodir oleh Dirkrim mereka memberikan penundaan hingga mungkin selesai daripada 17 Agustus, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi artinya penegak hukum itu sudah objektif dalam melaksanakan hukum. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi ragu terhadap penegakan hukum. Karena semuanya itu akan sama. Posisi siapapun itu di Republik ini sama posisinya. Siapa yang bersalah ya pasti dinyatakan bersalah, siapa yang tidak bersalah pasti dinyatakan tidak bersalah. Terhadap kasus Sylvester Matutina perlu saya tegaskan di sini sudah ada perdamaian. Sehingga perdamaian itulah mungkin nanti diajukan sebagai novum PK gitu. Jadi ketika sesuatu yang sudah dilakukan perdamaian, menurut saya sudah tidak perlu lagi digoreng ke kanan ke kiri. Soal perdamaian ini bisa meniadakan pidana dan eksekusi? Tidak bisa. Cuman saya mau tanya, perdamaian itu versi siapa? Karena Pak Hamid Awaludin dan beberapa orang yang berhubungan dengan Pak JK membantah hal itu. Dan bahkan Pak JK menurut informasi yang saya terima tidak pernah kenal nih sama Sylvester Matutina begitu. Bahwa ada permintaan Sylvester untuk damai, iya. Tetapi responnya ya nggak ada begitu. Nah, saya mau tegaskan begini.
kalau hukum kita kemudian ditarik untuk dengan perdamaian dan sehingga semua effort yang sudah dikeluarkan dari proses penyidikan, penuntutan, vonis tingkat pertama, kedua hingga judex juris tingkat Mahkamah Agung dikesampingkan hanya dengan upaya perdamaian, sudahlah rusak republik ini. Sekarang saya mau tanya kepada Kejaksaan Agung, apakah Kejaksaan Agung mau menyelamatkan marwah institusi Kejaksaan Agung atau memilih untuk membela Sylvester Matutina? Itu saja bagi rakyat. Perdamaian tadi dianggap sepihak karena kerabat Pak JK juga sudah membantah beberapa kali. Di sisi lain putusan hukum tidak bisa dihempaskan dengan perdamaian. Jadi terkait dengan yang ditanyakan mungkin keluarga Pak Jiko, saya rasa tidak tepat. Ini kan 310-311 ini kan delik aduan, jelas. Yang melaporkan adalah Pak JK. Ya kan, kemudian ketika Pak JK yang harusnya sebenarnya dikonfirmasi terkait benar nggak adanya perdamaian atau tidak, yang mengetahui pasti Pak JK karena ada saksi yang menyaksikan terhadap perdamaian tersebut. Tapi saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi pastinya saya punya fotonya. Saya pernah melihat adanya perdamaian di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, jelas. Nah, jadi ketika mungkin yang ditanyakan orang-orang yang tidak mengerti terhadap laporan ini, ya pastinya mengatakan tidak ada perdamaian. Nah, terhadap Pak Hamid juga, Pak Hamid itu tidak ada di situ pada saat itu. Pada saat dilakukan perdamaian itu tidak ada di situ. Tapi jadi tidak akan Pak Hamid dari sisinya Pak JK maupun keluarganya tidak pernah bilang ada perdamaian. Ya harusnya Pak JK yang menyampaikan kalau memang ada atau tidak gitu loh. Tidak bisa ditanyakan kepada orang lain. Misalnya pelapornya si A, kita tanyakan kepada si B, si C, si D, ya nggak mungkin ada jawaban yang pantas gitu. Jadi menurut saya lebih baik ditanyakan kepada si A. Tapi yang jelas itu bisa meniadakan pidana, bisa meniadakan eksekusi. Terhadap, saya tidak berkomentar terhadap putusan PK nantinya ya, karena akan mempengaruhi putusan ya. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pasal 84 telah mentiadakan eksekusi. Itu dulu yang pertama. Kemudian bagi seseorang yang kira-kira menganggap ada kesalahan yang perlu ditebus, maka dilakukanlah PK. Diajukan PK kepada Mahkamah Agung. Nah ya, terakhir karena sidang PK-nya sudah keluar jadwal 20 Agustus, bagaimana mengawasi ini, Bang Kosinuddin? Kami hanya menyampaikan kepada rakyat, inilah hukum di Republik kita. Jadi kalau rakyat ingin ya negara ini baik, ayo kita bareng-bareng bersuara. Karena kita sudah terlalu capek ya dengan dagelan hukum, manuver hukum yang ya berkelindan di balik kekuasaan yang akhirnya rakyat hanya kebagian apa istilahnya itu amsyong, rugi besarnya hanya pada rakyat. Sementara hanya segelintir orang yang bisa mengakses kekuasaan sehingga dia mendapatkan fasilitas hukum melalui kekuasaan tadi, dan akhirnya segala kesalahan itu bisa diamputasi melalui jalur kekuasaan menggunakan sarana hukum. Ini yang bolak-balik sudah menjadi modus operandi yang kami lihat sudah terlalu lama dan harusnya dihentikan. Dan ini juga akan menjadi legasi bagi Pak Presiden kita, Prabowo Subianto. Apakah dia hendak melanjutkan legasi yang sebelumnya hukum hanya menjadi alat kekuasaan, alat politik. Dan hari ini kita akan lihat apakah Kejaksaan Agung akan kalah dengan seorang Sylvester Matutina. Mata publik akan tertuju pada sidang PK 20 Agustus nanti. Terima kasih Bang Ahmad Kosinuddin. Terima kasih Bang